Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa lanjut? Untuk mukadimah mungkin saya ikut saja sama Bapak Jal selaku yang mempelopori ini semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa S2 PAI yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa bertatap muka, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bertatap maya. Mungkin langsung saja Bapak. Di sini saya akan memaparkan dari buku Non Drama Disiplin atau Disiplin Tanpa Drama, yaitu yang akan itu kelompok 7, saya pada Darussalim juga saya sendiri menerapkan metode wall brain dalam pola asuh untuk meredam kekacauan dan mengembangkan pola pikir anak. Latar belakangnya, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Mendidik dan mengajari disiplin pada anak akan terasa sulit pada saat-saat tertentu, terutama ketika anak mulai tak mendengarkan apa yang diinginkan orang tuanya. Orang tua dapat membantu anaknya mengembangkan perilaku teratur yang telah disepakati bersama tanpa harus menggunakan cara kekerasan atau ancaman. Misalnya ketika orang tua menanamkan kedisiplinan dengan ancaman, maka anak tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan. Rumusan masalahnya, satu, bagaimana memikirkan ulang disiplin. Yang kedua, bagaimana pandangan otak kita tentang disiplin. Yang ketiga, bagaimana proses dari tantrum ke ketenangan atau dari kekacauan ke ketenangan. Yang keempat, bagaimana tanpa drama koneksi sedang beraksi. Yang kelima, bagaimana disiplin mengarahkan ulang untuk hari ini dan untuk besok. Dan yang terakhir, bagaimana cara menangani perilaku sesederhana Redair City 405. Next, Pak. Tujuan masalahnya, pertama mengetahui bagaimana memikirkan ulang disiplin. Selanjutnya mengetahui bagaimana pandangan otak Anda tentang disiplin. Mengetahui bagaimana proses dari tantrum ke ketenangan, mengetahui tanpa drama koneksi sedang beraksi, mengetahui bagaimana disiplin mengarahkan ulang untuk hari ini dan untuk besok, mengetahui bagaimana cara menangani perilaku sesederhana Redair City. Memikirkan ulang disiplin, orang tua harus berhati-hati dalam menanggapi saat anak mereka berperilaku tidak baik. Daripada bereaksi secara dramatis atau emosional, atau menanggapi setiap pelanggaran dengan strategi satu ukuran untuk semua yang mengabaikan konteks situasi atau tahap perkembangan anak. Orang tua dapat bekerja dari prinsip dan strategi yang cocok dengan sistem kepercayaan dan rasa hormat mereka, anak-anak mereka sebagai individu mereka. Selanjutnya, pandangan otak kita tentang disiplin. Beberapa fakta sederhana tentang otak manusia dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi keputusan disipliner kita ketika anak-anak kita berperilaku buruk atau kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Yang pertama, prinsip satu, otak berubah. Pertama, otak C, bahwa otak sedang berubah terdengar sederhana, tetapi implikasinya sangat besar dan harus menginformasikan hampir semua hal yang kita lakukan dengan anak-anak kita, termasuk disiplin. Otak seorang anak seperti rumah yang sedang dibangun. Yang kedua, otak bisa berubah. Otak kedua sih sangat mengasihkan dan banyak harapan bagi orang tua dimanapun. Otak tidak hanya berubah, ia berkembang seiring waktu, tetapi juga bisa berubah. Ia dapat dibentuk dengan sengaja oleh pengalaman. Yang ketiga, otak itu kompleks. Otak sih adalah salah satu realitas
Terpenting yang harus diingat dalam hal disiplin, kompleksitas otak berarti bahwa ketika anak-anak kita kesal atau ketika mereka bertindak dengan cara yang kita tidak sukai, kita dapat menarik bagian-bagian otak mereka yang berbeda ke daerah yang berbeda dan cara otak berfungsi dengan tanggapan orang tua yang berbeda, mengaktifkan sirkuit yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat menarik satu bagian untuk mendapatkan satu hasil, bagian lain untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Bagaimana proses dari tantrum ke ketenangan? Tantrum adalah keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Kondisi ini pasti membuat orang tua stres dan bingung. Next, Pak. Manfaatnya, koneksi memindahkan anak dari reaktivitas ke penerimaan. Harus tetap terhubung secara emosional dengan mereka, bahkan ketika dan mungkin terutama ketika kita mendisiplinkan. Yang kedua, koneksi membangun otak. Disiplin tanpa drama membangun otak seorang anak dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menjalin hubungan, pengendalian diri, empati, wawasan pribadi, dan banyak lagi. Kami membahas pentingnya menerapkan batas, menciptakan struktur, dan membantu anak-anak membangun kontrol internal dan penghambatan impuls dengan menginternalisasi tidak. Yang ketiga, hubungan, memperdalam hubungan dengan anak Anda. Hubungan menawarkan manfaat jangka pendek untuk mengubah anak dari reaktivitas ke penerimaan dan manfaat jangka panjang untuk membangun otak. Manfaat ketiga yang ingin kami soroti adalah manfaat relasional. Hubungan memperdalam ikatan antara Anda dengan anak Anda. Mungkin ada Pak Dede Rusadi sudah ikut bergabung, Pak. Barangkali. Pak Dede sudah ikut gabung? Atau dilanjut saja? Lanjut saja, Pak. Beliau belum hadir. Siap, Pak. Bagaimana dengan tantrum? Bukankah kita seharusnya mengabaikan mereka? Saat kita mengajari orang tua tentang menghubungkan dan mengarahkan, salah satu pertanyaan paling umum yang kita dengar adalah tentang tantrum. Biasanya seseorang di antara penonton akan bertanya sesuatu seperti, saya pikir kita seharusnya mengabaikan tantrum. Bukankah berhubungan dengan seorang anak saat dia ketakutan hanya memberinya perhatian? Jadi, bukankah itu hanya memperkuat perilaku negatif? Tanggapannya terhadap pertanyaan ini mengungkapkan tempat lain di mana filosofi tanpa drama, otak utuh menyimpang dari pendekatan konvensional. Ya, mungkin ada kalanya seorang anak melontarkan apa yang kita sebut tantrum strategis ketika dia mengendalikan dirinya sendiri dan dengan sengaja bertindak tertekan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, bagaimana Anda terhubung tanpa memanjakan anak? Pertama, mulailah dengan apa yang tidak merusak. Memanjakan bukanlah tentang seberapa banyak cinta dan waktu serta perhatian yang Anda berikan kepada anak-anak Anda. Anda tidak bisa merusak anak-anak Anda dengan memberi mereka terlalu banyak dari diri Anda sendiri. Memanjakan di sisi lain terjadi ketika orang tua atau pengasuh lain menciptakan dunia anak mereka sedemikian rupa sehingga anak merasa berhak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentang mendapatkan apa yang diinginkannya tepat pada saat dia menginginkannya, dan bahwa segala sesuatu harus datang mudah baginya dan dilakukan untuknya. Selanjutnya, Pak. Tanpa drama, koneksi sedang beraksi. Fokus pada apa yang sebenarnya terlihat dalam tindakan, merekomendasikan prinsip dan strategi yang dapat Anda andalkan ketika anak Anda kesal atau berperilaku buruk. Salah satunya, pertama itu strategi koneksi. Satu, matikan musik cue. Musik cue membawa kita keluar dari momen saat ini, menyebabkan kita mempraktikkan pengasuhan berbasis rasa takut. Perhatian kita tertuju pada apapun yang kita rasakan reaktif. Kita khawatir tentang apa yang akan datang di masa depan, atau kami menanggapi sesuatu dari masa lalu. Ketika kita melakukannya, kita kehilangan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Apa yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak kita, dan apa yang sebenarnya mereka komunikasikan. Yang kedua, mengajar mengapa. Keingintahuan adalah landasan disiplin yang efektif.
Sebelum menanggapi perilaku anak Anda, terutama ketika Anda tidak menyukainya, tanyakan pada diri Anda pertanyaan, misalnya, saya ingin tahu mengapa anak saya melakukan itu. Biarkan ini membawa Anda ke pertanyaan lain, apa yang dia inginkan di sini? Apa dia meminta sesuatu, mencoba menemukan sesuatu, atau apa yang dia komunikasikan? Yang ketiga, memikirkan tentang caranya. Mendengarkan musik hiu dan mengejar mengapa keduanya merupakan prinsip yang meminta kita untuk mempertimbangkan lanskap batin kita sendiri dan anak kita selama momen disiplin. Prinsip koneksi ketiga berfokus pada cara kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Itu menantang kita untuk mempertimbangkan cara kita berbicara dengan anak-anak kita ketika mereka mengalami kesulitan mengatur diri mereka sendiri atau membuat keputusan yang baik. Apa yang kita katakan kepada anak-anak kita tentu saja penting, tetapi Anda tahu bahwa yang sama pentingnya jika tidak lebih penting adalah bagaimana kita mengatakannya. Yang kedua, tanpa drama siklus koneksi. Yang pertama, komunikasikan kenyamanan. Ketika emosi mereka menguasai mereka, kita memiliki masalah disiplin yang paling besar. Yang kedua, validasi, dan validasi. Kunci terhubung ketika anak-anak reaktif atau membuat pilihan yang buruk adalah validasi mengomunikasikan kenyamanan. Kita perlu memberitahu anak-anak kita bahwa kita mendengarkan mereka. Yang ketiga, berhenti berbicara dan mendengarkan. Masalah dengan daya tarik logis ini adalah mengasumsikan bahwa anak mampu mendengar dan menanggapi alasan pada saat ini. Tapi ingat, otak anak sedang berkembang. Saat dia terluka, marah, atau kecewa, bagian logis dari otak atasnya tidak berfungsi sepenuhnya. Artinya, daya tarik linguistik terhadap alasan biasanya tidak akan menjadi pilihan terbaik Anda untuk membantunya mengendalikan emosinya dan menenangkan dirinya sendiri. Tanpa drama, siklus koneksi yang keempat yaitu refleksikan apa yang Anda dengar. Maka keempat adalah merefleksikan kembali kepada anak-anak kita apa yang mereka katakan. Memberitahu mereka bahwa kita telah mendengar mereka. Merefleksikan perasaan mereka, mengembalikan kita ke strategi pertama. Karena kita kembali mengomunikasikan kenyamanan yang dapat menuntun kita melalui siklus itu sekali lagi. Next, Pak. Selanjutnya, 1, 2, 3 disiplin mengarahkan ulang untuk hari ini dan untuk besok. Disiplin tanpa drama adalah tentang menghubungkan dan menjadi responsif secara emosional terhadap anak-anak kita. Sementara tujuannya untuk tujuan jangka pendek mendapatkan kerjasama sekarang, serta tujuan jangka panjang untuk membangun otak anak kita. Cara sederhana untuk memikirkan pengalihan adalah dengan menggunakan pendekatan 1, 2, 3 yang berfokus pada 1 definisi, 2 prinsip, dan 3 hasil yang diinginkan. Satu definisi, disiplin adalah tentang mengajar dengan berfokus pada konsekuensi perilaku buruk. Kami membatasi kesempatan bagi anak-anak untuk mengalami cara kerja fisiologis dan emosional dari kompas batin mereka. 2 prinsip, kami juga ingin mengikuti 2 prinsip utama saat mengarahkan anak-anak kami, membiarkan kedua prinsip tersebut membimbing apapun yang kami lakukan. Yang pertama prinsipnya tunggu sampai anak Anda siap. Koneksi memindahkan anak dari aktivitas ke penerimaan. Yang kedua, konsisten, tetapi tidak kaku. Tidak diragukan lagi, konsistensi sangat penting dalam hal membesarkan dan mendisiplinkan anak-anak kita. Yang ketiga itu 3 hasil insight. Yang pertama, wawasan. Membantu mengembangkan wawasan pribadi. Yang kedua, empati. Fokus perhatian yang berulang-ulang pada kehidupan mental batin. Itu juga mengubah kabel di otak, membangun serta memperkuat empati. Bagian otak atas yang berpusat pada orang lain. Dan yang ketiga, integrasi dan perbaikan pecahan. Otak lantai atas dengan tanggung jawabnya untuk empati, moralitas, mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan kita, dan mengendalikan emosi dari sudut pandang orang lain, dan mengembangkan kesadaran akan perasaan orang lain. Next, Pak. Selanjutnya 1, 2, 3 disiplin dalam tindakan. Kehidupan memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk membangun otak. Menawarkan pendekatan 1, 2, 3.
Pertama, dia memastikan anaknya siap dengan membuatnya merasa didengarkan tanpa menghakimi. Yang kedua, dia menghindari bersikap terlalu kaku dan bahkan meminta bantuan anak untuk memberikan tanggapan yang baik terhadap situasi. Dan yang terakhir, hasil membantu anaknya memikirkan tindakannya sendiri. Menangani perilaku sederhana, redair, siti atau menurut menuntun. M. Mengurangi kata-kata. E. Emosi agar dirangkul. N. Nasihat dideskripsikan jangan berkhutbah. U. Utamakan keterlibatan anak dalam disiplin. N. Negosiasi kata tidak menjadi ya bersyarat. T. Tekankan pada sisi positif. U. Usahakan melakukan pendekatan kreatif. Dan N. Nasihat terkait pembelajaran peranti min sains. Dari di atas semua dapat ditarik kesimpulan, buku parenting yang berjudul No Drama Disiplin ini didasarkan pada penemuan-penemuan terbaru tentang otak yang memberi kita wawasan jauh ke anak-anak kita tentang rasa peduli, tentang apa yang mereka miliki, dan bagaimana mendisiplinkan mereka dengan cara yang mendorong perkembangan yang optimal. Buku ini menawarkan pendekatan relasional yang dibangun pada keinginan bawaan anak-anak untuk menyenangkan orang tua mereka dan bergaul baik dengan orang lain. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 7 untuk pemataran makalah PPT sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Jala. Terima kasih Pak Abdul Rojak atas pemaparan materinya tentang salah satu bab yang ditugaskan kepada Bapak Abdul Rojak dan Bapak Dede Rusyadi yang kebetulan pada kesempatan kali ini beliau belum hadir, mungkin dikarenakan ada gangguan satu dan lain halnya. Dan mudah-mudahan ketika diskusi berlangsung beliau bisa bergabung dengan kita. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Ibu Dr. Wiwik bergabung dengan kita karena beliau masih di kelas A, mungkin biasa sedang seru-serunya membahas suatu hal yang didiskusikan. Untuk itu malah kita sama-sama awali setelah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Abdul Rojak dengan kegiatan diskusi seperti biasa. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa kami akomodasi, kami terima 3 pertanyaan terlebih dahulu, diawali dengan mengajukan diri untuk bertanya. Silakan kepada Bapak rekan-rekan sekalian. Pak Yogi Purnama mau bertanya. Pak Yogi, ya. Yang selanjutnya, setelah Pak Yogi, mungkin Pak Diman ya sepertinya mau bertanya. Atau mungkin siapa? Kemana Pak Agus? Kita ke Pak Agus, kemana Pak Agus? Ya. Bapak Diman. Yang selanjutnya? Ya, boleh saya. Oke. Saya yang kedua ya. Ya, yang kedua. Pak Diman yang kedua. Yang ketiganya? Mau siapa? Mau Pak Cep Jamaluddin, boleh. Mau Pak Anan yang masih tertutup wajahnya. Dan mungkin Pak Arifin atau Pak Alpi juga boleh mau bertanya. Silakan. Mungkin Pak Jailani mau bertanya. Pak Jailani bisa memang nggak jawabnya Pak Jailani mah. Saya mah bagian jawab, Pak. Saya bertanya boleh? Oh siap Pak Agus. Agus. Di Antos Pak Agus. Boleh ya? Ya siap. Oke, teman-teman sudah kita dapatkan untuk season pertama ini ada 3 penanya. Yang pertama Bapak Yogi dari Sumedang, Bapak Diman dari Bandung, dan Bapak Agus dari tadi di Temuan. Semoga kepada Pak Yogi untuk menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bu dosen, sepertinya belum ada ya Pak Jalal ya.
anu dipikareus Pak Abdul Rojak pemateri solo karir Pak. Insya Allah percantan ke Pak Abdul Rojak. Dan yang dihormati juga teman-teman sekalian, tadi menyimak pemateri itu sebetulnya Pak cukup bagus. Kenapa? Karena kita di seorang guru harus tahu mengenai attitude anak, terus tadi otak gitu ya, yang akan dihasilkan ketika misalkan kita menghadapi stres, si anak itu kan akan membuat otak gimana. Tadi disinggung Pak mengenai jangan memanjakan anak gitu ya, tadi Pak Wildan. Nah, pertanyaannya Pak, apa yang kita lakukan kalau kita sebagai guru, anak kandung kita sekolah di tempat lain, nah di mana ada guru yang memarahin anak saya gitu, misalkan anak kita, tetapi anak kita tidak tahu salahnya apa. Setelah ditanya ke teman-temannya pun tidak tahu gitu apa salah anak kita gitu. Tetapi kata teman-teman juga pun katanya dimarahin juga gitu anak kita. Nah, apa yang kita akan lakukan? Contohnya misalkan anaknya Pak Agus dimarahin sama gurunya, sama Pak Jailani gitu tah. Apa yang harus dilakukan kita yang intinya orang tua sekaligus guru juga gitu. Terima kasih Pak Abdul Rojak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi atas pertanyaannya, dan mungkin bisa saya perjelas lagi untuk pertanyaan di Pak Yogi. Mungkin ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis. Jikalau kita seorang guru dan anak kita bersekolah di tempat yang lain, bukan tempat kita mengajar. Dan pada suatu saat atau suatu kejadian, suatu hari anak kita itu dimarahi atau kena teguran, sedangkan anak kita tidak mengetahui jenis apa pelanggaran kesalahan yang anak kita lakukan. Lalu kita sebagai orang tua dan kita juga selaku pendidik ya, yang berada di dunia pendidikan, langkah apakah yang perlu kita lakukan? Seperti itu ya Pak Yogi ya, kurang lebih. Siap. Ya, Oke. contohnya Pak Agus, putrana Contoh. Pak Agus dimarahin sama Pak Jailani. Nah gitu. Tapi terang palahna naon tah Pak Agus. Atau mungkin anak Pak Agus mesantren di Pak Haji gitu, kok Pak Haji dicerekan gitunya gitu. Emang dipegat abdi lamun. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bapak Diman. Silakan Pak Diman, kepada beliau kami silakan. Tes. Ya, baik, terima kasih Pak. Halo. Baik, untuk pertanyaan dari saya singkat saja. Karena ini tadi berkaitan dengan masalah pola asuh. Maaf ya, menuju barusu ya. Pola asuh dan mengembangkan dengan metode whole brain gitu ya. Otak gitu. Saya pernah dulu mengikuti suatu yang mikroneuron gitu, di mana pembelajaran melalui pendekatan sel-sel saraf dalam otak. Nah, barangkali di sini juga akan ada hubungannya ya, berkaitan dengan pola asuh dan mengembangkan pola pikir anak. Nah, pertanyaannya, seringkali kita atau bahkan kita sebagai pendidik di zaman sekarang itu pernah mendengar kata jangan mengucapkan kata yang berbau negatif gitu. Ketika kita melarang seseorang gitu kan, kita melarang anak siswa itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif seperti tidak, begitu jangan dan sebagainya begitu. Nah, apakah itu akan berdampak kepada sel seseorang, anak tersebut di dalam dan ya diulangi ya.
apakah dengan adanya kata-kata negatif tersebut memang betul secara otak itu akan membawa efeknya, atau mungkin secara moral atau afeksinya yang kena begitu dengan kata-kata jangan dan sebagainya. Itu mungkin Mbak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Diman atas pertanyaannya, dan mungkin kalau kita bisa simpulkan, apakah jika kita menegur seorang anak dengan kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh, dan sebagainya, apakah ada dampak pada moral atau pada afeksi seorang anak itu sendiri? Ini seperti itu ya Pak Diman ya? Mungkin dampak ya, apakah ada dampak terhadap anak dari kata-kata negatif tadi yang dikeluarkan seorang pendidik terhadap anak tersebut? Ya. Seperti itu ya Pak Diman ya, kurang lebih ya? Kurang lebih begitu. Dan selamat datang Bu dosen, Ibu Dr. Wiwik. Sono, Bu Dokter ya, udah lama tidak bersua, Bojong Boboran Siam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari saya dan dari seluruh mahasiswa S2 PAI angkatan 16 kelas A. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jalaluddin Ginanjar atas sapaannya. Juga semangat untuk teman-teman semua di sini ya. Selamat untuk semuanya. Sama-sama Bu dosen. Bu dosen, mohon maaf lahir batin. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti Bu dosen akan lebih banyak lagi memberikan masukan, pengarahan kepada kita. Nanti insya Allah pada akhir session kita akan serahkan kepada beliau. Namun sebelum itu kita lanjutkan dulu ke kegiatan diskusi. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agus Mulyana yang dirahmati, kepada beliau kami silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada Pak Jalaluddin Ginanjar Kartasasmita. Ya, kenapa karena sebut pada saya ya. Tadi beliau mengatakan sangat sono kepada Bu Dokter. Kenapa kepada saya nggak sono Pak? Aduh subhanallah. Jadi hati saya. Baik, tadi Pak Abdul ya kan tentang reaksi tantrum ya, di mana reaksi tersebut anak menangis, gogoleran ya begitu ya. Nah, yang saya akan tanyakan adalah apakah reaksi tantrum tersebut hanya menimpa kepada anak saja atau kepada orang remaja, dewasa juga mengalami. Dan kalau tidak mengalami reaksi tantrum yang remaja dewasa, ketika marah disebut apa? Gitu. Atau apa disebut tantrim gitu ya, Pak Abdul Rojak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Agus ya, yang sangat mulia bagi dirinya sendiri. Oke, mungkin kalau kita bisa simpulkan pertanyaan dari Pak Agus itu tadi tentang masalah reaksi tantrum gitu kan. Kalau apakah reaksi tantrum itu berlaku ataupun terjadi pada seorang remaja atau dewasa, bahkan pada orang tua. Kalaupun tidak, kalau misalkan tidak ada reaksi tantrum, lalu apakah yang terjadi gejala pada remaja, dewasa maupun orang tua, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Ya. Contohnya seperti Pak Jala ketika mau nikah nggak ada cewek kan jadi ripuh, tak apa namanya gitu. Oh mungkin gitu ya. Ketika Pak Agus, heran tercair bagusnya, jadi penawan sedih itu gitu. Jadi apa reaksinya seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin kita batasi dulu 3 pertanyaan dari Pak Yogi, Pak Diman, dan Pak Agus ya. Oke, Bapak Abdul Rojak, kami silakan dulu kepada Bapak Abdul Rojak selaku pemapar materi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita kembangkan lagi kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan kepada Bapak Abdul Rojak untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Yogi Purnama dari Sumedang. Dari Subang, Sumedang. Terima kasih kepada Bapak Jalal, kepada Ibu dosen, terima kasih dan selamat datang. Terima kasih pertanyaannya.
Pertanyaannya dari Bapak Yogi yaitu tentang apa yang kita lakukan sebagai guru dengan gurunya tanpa tahu permasalahannya. Ya Pak. Intinya pertama kita harus ada komunikasi Mohon maaf Pak Abdul Rojak. dengan Mohon maaf Abdul Rojak, mungkin bisa saya perjelas lagi pertanyaan dari Pak Yogi. Gimana Ya, boleh, kalau boleh. kita seorang pendidik, ya, seorang pendidik mempunyai anak, yang mana anak itu sekolah bukan di tempat kita mengajar. Pada suatu saat anak kita itu dimarahi atau ditegur, sedangkan anak kita dan teman-temannya pun tidak mengetahui jenis pelanggaran apa yang anak kita lakukan. Lalu respon kita sebagai anak, sebagai orang tua itu bagaimana? Mungkin seperti itu, Pak Abdul Rojak. ini responnya kepada gurunya atau kepada anaknya, Pak Yogi? Lebih Ya intinya kepada kitanya apa yang kita lakukan gitu sebagai orang tua sekaligus guru, kita sebagai guru gitu Pak. Ya, orang tua Pak Yogi mah baperan. Ini pertama mungkin Bapak harus ada komunikasi dulu dengan anak dan juga dengan guru tersebut. Apa letak permasalahannya di mana gitu Pak. Karena kan untuk menelusurnya lebih jauh, reaksi, konsekuensi, dan menghukum sebenarnya sering tidak produktif. Tidak hanya dalam membangun otak gitu Pak. Namun bahkan ketika tiba saatnya untuk membuat anak-anak mau bekerja sama. Jadi intinya harus ada komunikasi yang lebih jauh kepada anak dan juga kepada gurunya. Soalnya kan di sini tidak tahu permasalahannya apa. Teman-temannya juga tidak tahu permasalahannya apa gitu kan. Bapak juga tidak tahu permasalahannya apa. Jadi Bapak harus ada komunikasi langsung kepada gurunya biar tahu nanti solusi kepada anaknya harus seperti apa. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya seperti apa gitu Pak. Segati jalan wae gitu Pak. Kita tuh serius langsung. Segatanya. Yang intinya gini Pak. Ayah asa liwang gitu. jadi sepertinya gini Pak, banyak yang mengalami seperti itu gitu kan. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa kita tahu bahwa yang namanya pendidik atau guru itu harus tahu dulu gitu apa masalahnya kalau misalkan mau menghakimi anak atau mengasih pelajaran terhadap anak. Tetapi kadang-kadang ya punten gitu kan, guru juga manusia gitu. Orang lain contohnya misalkan guru juga belum tentu seperti kita gitu. Kadang-kadang ya punten gitu, kadang-kadang pernah merasakan juga gitu, kok ada guru gitu yang begitu padahal kita tidak ya. No. Boleh nambah Kak? Ya, nambi sakedap mumpung tiasa salire. Saya tuh nama Mangga Kak Ruslan Abdul Ghani anu nuju di perjalanan pada komen soal teh. Siap. Mumpung nuju macet. Izin Pak Agus. Sedikit saja bahwa ketika memang ketika kita mendidik anak sendiri ya itu agak sedikit bermasalah karena memang hubungan orang tua dan anak. Jadi efektivitasnya agak turun ya. Seperti halnya misalkan kalau Pak Agus punya anak sebenarnya tidak perlu dititipkan ke Pak Jailani karena sama-sama pengetahuan agamanya bagus gitu ya. Tapi kan gitu ari anak mah gitu ya. Nah hanya ketika terjadi masalah memang ada tipe guru yang seolah-olah merasa dirinya paling benar gitu ya. Karena dianggap orang tua itu sama, tidak mengerti apa-apa. Nah, ini evaluasi bagi kita bahwa apa yang tidak bisa melihat orang lain itu seolah-olah pengetahuan dari seorang guru gitu ya. Jadi tetap itu. Kemudian yang kedua, ada semacam prosedur baku Pak Yogi yang harus kita lakukan. Pertama terkait kemarin masih ingat Pak Agus menyampaikan istilahnya tabayun gitu ya, itu yang pertama ya.
Jadi harus cek di cross check. Kalau bahasa polisinya itu harus dilidik dulu, ada penyelidikan dulu gitu ya. Baru nanti kalau sudah dilidik sumber masalahnya apa, nah baru benar dan tidaknya nanti dibuktikan antara saksi dan alat bukti. Kalau bukannya semacam penanganan itu ya. Baru terakhir bagaimana solusinya yang kira-kira tidak menghakimi anak, karena memang dari sisi emosional, psikologis juga harus diperhatikan. Kemudian guru juga tidak merasa dipermalukan dan orang tua juga tidak merasa direndahkan, sehingga nanti yang muncul ada win-win solution. Kira-kira begitu Pak Jalal, Pak Agus, Sapunten, Bang Adi Lajeng. Itu Pak. Assalamualaikum. Lanjut, berangkat. Itu tukang parkir atau disisipkan kan ya Pak? Oke. Nama boleh ya. Silakan Pak. Mangga, Pak Agus, mangga. Diantus pisan Pak Agus. Sebetulnya tadi ada sedikit telah dibahas oleh Pak Kosma Suntara ya, Pak Gani Abdul Ruslan tadi telah dibahas sedikit ya tentang tabayun pada anak. Apa permasalahannya? Jangan sampai orang tua itu menjudge kepada guru tersebut jelek. Lihat apa permasalahannya, mana titik yang salahnya, diambil dari anak, mana titik salahnya, mana titik benarnya. Lalu yang kedua, tanya lagi gurunya, apa yang menjadi permasalahan anak tersebut, gitunya. Nah, bisa jadi kan guru juga punya permasalahan baik pribadi atau di keluarga. Biasanya kalau guru punya permasalahan di keluarga, gaji can turun, curhat, sama Pak Agus curhat. Curhat sih gak namanya. Asli Pak Agus itu. Karena anak bekas sebelah, mereka terlawan. Jadi tanya dulu apa permasalahannya. Ketika si anak can bayaran, bayar wayana itu mah. Cuma ketika beres semuanya, ada apa ini? Titik tengahnya di mana nih? Benang merahnya mana? Tetapi kalau di sini harus ada pihak tiga ya, di mana ya kepala sekolah ya. Nah, kalau memang sudah anak kita betul, tidak ada kesalahan, terus memang ada sedikit kesalahan dari guru, nah itu bisa mohon maaf atau bisa dimaafkan. Tetapi kalau guru tersebut tidak menerimanya, itu mah bisa diledot, bisa dicekek, kita mengapa Pak Yogi? Ayo Pak, mohon. Memang harus tabayun Pak. Keluar dicekek tabayun gitu. Ya, Pak Agus ya dicekek mah. Insya Allah paham yang penting masalah Pak Corona marah. Tapi Pak Yogi, tapi Pak Yogi perlu kita amati juga gitu ya, perilaku orang tua kita zaman dahulu dengan orang tua zaman sekarang. Kalau sok ada istilah kalau di kampung itu, kalau si anak di sekolahnya dapat hukuman, dia ngadu ke orang tuanya, malah ditambah lagi hukuman anak ya Pak. Beda dengan, mohon maaf, dengan kejadian sekarang ini ketika anak mengadu suatu hal yang tidak mengenakan di sekolahnya kepada orang tuanya, yang malahan banyak dari orang tua kita, mungkin dari orang tua siswa saat ini yang bahkan langsung menjustifikasi menyalahkan pihak sekolah itu sendiri. Itu juga menjadi sebuah fenomena Pak, ada perubahan mindset atau seperti apa ketika orang tua dahulu menanggapi permasalahan terhadap anaknya dengan orang tua sekarang menghadapi permasalahan terhadap anaknya. Mungkin itu juga ada PR tersendiri, ada apa sebetulnya yang terjadi. Apakah perubahan itu bersifat baik atau mungkin sebaliknya. Mengingat hasil kualitas pendidikan pun ya mohon maaf dalam segi akhlak yang kita lihat cenderung ada penurunan gitu Pak. Apakah karena sikap itu atau seperti apa gitu? Menambahkan Pak Jalal. Silakan Pak Saiful. Itu Pak Jalal, apa yang diutarakan Pak Jalal saya setuju. Jadi memang dialami oleh saya sendiri waktu masih kecil lah. Ketika ada masalah dengan guru, seorang tua kan langsung menambahkan, artinya tidak menyalahkan gurunya. Karena saya yakin dan percaya bahwa anak dititipkan oleh orang tua ya kepada orang itu tentunya dengan pilihan orang tua yang selektif, tidak langsung menitipkan kepada siapapun. Orang tua mempunyai pandangan
kepercayaan terhadap guru tersebut. Nah, berbeda dengan zaman sekarang tentunya. Cara pandang orang tua dulu berbeda. Ketika kita akan menitipkan anak ke sebuah sekolah atau pesantren, kita harus selektif. Jangan tergiur oleh sebuah propaganda. Contoh saja misalkan hafal Quran, misalkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini tahfidz Quran, kita masukkan kemana saja. Itu juga sangat-sangat riskan kalau zaman sekarang. Propaganda tersebut. Artinya bagaimana? Artinya kita harus lihat dulu konsep pendidikannya. Setelah melihat konsep pendidikan, lihat dulu guru-gurunya. Apakah memang benar apa yang tidak bisa sekali 2 hari. Kita harus tajam, harus jeli melihat pendidikan sekarang ini, baik pesantren ataupun sekolahan. Kita harus jeli. Karena memang banyak untuk akhir zaman sekarang ini kita harus banyak hati-hati, ihtiyat lah. Kalau zaman sekarang itu harus, kalau menurut pandangan agama kita harus hati-hati, harus ihtiyat. Saya teringat ke sebuah kitab yang dahulu disusun oleh ulama, kitab Ta'lim. Itu disebutkan cara mencari ilmu itu. Allah la tanal ilma illa bisitatin. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 hal. Dengan syarat 6 hal itu. Dakaun, wahirsun, wastibarun, wabulgotun. Nah, itu kan sudah sebuah syarat dalam ta'lim itu. Dakaun, harus pintar, harus cerdas, harus punya keinginan ingin belajar. Wahirsun, ada keinginan yang kuat. Wastibarun, harus banyak bersabar orang yang menuntut ilmu itu. Wabulgotun tentunya punya bekal. Dia harus punya. Wahirsyadu ustadin, salah satunya juga kita harus mempunyai guru yang irsyad, yang mursyid, ya, pintar dalam arti kata bukan bisa berretorika bahasa, tapi dia mampu berperilaku akhlakul karimah. Nah, ini yang sulit, Waktu lu zaman yang terakhir itu tentunya dengan waktu tidak sedikit. Seperti orang pesantren itu 3 tahun, 4 tahun sebentar sebetulnya. Kalau orang pesantren itu sudah 12 tahun baru dikatakan santri. Kita sekarang itu ya tadi yang diutarakan oleh saudara kita disebut Pak Saiful kemana ya menghilang? Terima kasih. Tadi pertanyaan yang saya ajukan Pak pemateri, Pak Abdul Rojak, Pak Ruslan, Pak Agus, Pak Jalal, serta Pak Saiful Hamdan. Insya Allah yang saya petik hikmahnya kita harus lebih tabayun dan harus lebih semangat apa yang dilakukan kita sebagai orang tua dan kita juga seorang pendidik. Insya Allah hasilnya akan terbukti. Terima kasih Pak Jalal, Pak Abdul Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Nambahan sedikit. Oh, Barangkali sedikit, Pak Jalal. Mangga. Sebelum kita ke pertanyaan kedua, ada penambahan sedikit dari Pak Ius. Silakan, sedikitnya dipersilahkan. Ya baik, untuk kasus Pak Yogi, mungkin kita sebelum terjun di dunia pendidikan, mungkin kita sudah dibekali kalau resiko menjadi seorang guru, berarti kita harus pendidik itu kita ada pembekalan baik tentang pendidikan pedagogiknya itu, kemudian kejiwaannya gitu. Jadi kalau kita seorang pendidik harus tentang kejiwaannya dikuasai tentang jiwa anak dan sebagainya. Artinya ketika anak usia berapa tahun dari 0 sampai berapa tahun mungkin itu kita menguasai gitu Pak. Jangan akhirnya sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang mungkin permasalahan guru di rumah ketika ada masalah keluarga dan sebagainya akhirnya dibawa ke sekolah. Mungkin artinya seorang guru menguasai bahwa dirinya adalah sejatinya seorang
guru, artinya digugu dan ditiru, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yus atas tambahannya. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan kedua dari Bapak Diman, sebenarnya dari Bapak Diman. Mangga kepada Bapak Abdul Rojak untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Diman sebelum dikembangkan oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Jelas. Untuk pertanyaan dari Pak Diman, tadi pertanyaannya tentang itu ya Pak, tentang kata-kata negatif ya Pak. Ya. Sebenarnya itu kebanyakan itu pengaruh negatifnya Pak kepada anak. Banyak pengaruh negatifnya, seakan-akan mereka terpojokkan dan juga seakan-akan Bapak juga itu telah melemahkan semangat anak tersebut. Jadi seakan-akan ia tidak ada semangat hidup gitu Pak dengan kata-kata yang negatif itu. Pertama itu akan ada lambatnya perkembangan anak. Yang kedua kurang pandai membuat keputusan juga, dan yang ketiga cenderung kurang mengontrol emosi. Biasanya kan guru bahasanya digugu dan ditiru. Kadang-kadang anak juga ikut-ikutan gitu Pak. Kadang ikut mengumpat, membicarakannya di belakang, dan kadang pula juga mengikuti apa yang gurunya ucapkan. Diikuti kepada rekan-rekannya. Da guru na oge, da kitu bahasa na oge, tah abdi ngiringan gitu weh. Nah, saya bahasa gitu simurang kali teh. Terus mudah dipengaruhi orang lain. Biasanya gimana orang lain itu teman-temannya juga suka mempengaruhi kepada dirinya. Guru eta mah gitu. Jadi lebih banyak sisi negatifnya gitu Pak terhadap anaknya. Dan kepada gurunya tersebut biasanya suka dijauhi gitu Pak, dan suka diolok-olokan biasanya. Seperti itu Pak. Mohon maaf Pak Abdul Rojak, kita samakan dulu persepsi antara pertanyaan dari Pak Diman dan Bang Abdul Rojak. Yang dimaksud dengan pertanyaan Pak Diman, kalimat negatif itu seperti kalimat larangan, jangan, tidak boleh. Mungkin seperti itu Pak Diman ya? Ya, salah satunya itu. Dan ini juga ada satu fenomena ya di dalam dunia pendidikan kita di lembur mungkin di kampung saja sih ini kebiasaan mungkin karena kedekatan seorang guru dengan siswa gitu yang dengan menggunakan bahasa Sunda misalnya, kan guru yang kadang-kadang tuh biasa gitu kadang-kadang misalkan dia aja misalkan kayak gitu kita misalkan gitu kan. Kita kan ada beberapa kata yang memang negatif kan. Nah, itu. Nah, terus fenomena yang lain juga di pendidikan juga kan dikoreksi bahwa seorang guru kata harus bijak, harus baik gitu. Jadi karena kebiasaan mungkin bahasa tapi mungkin seorang guru, tapi kata-kata yang negatif itu biasa gitu. Nah, itu untuk semacam itu apa dampaknya gitu ya bagi anak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya mau menambahkan atas pertanyaan dari Pak Diman. Mungkin Pak Haji itu sepertinya sudah buka mikrofon. Pak Jala. Oh, silakan Pak Anan, silakan Pak Anan. Mangga Pak Anan. Pak Anan, mangga. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, khususnya kepada Ibu Doktor yang telah hadir hari ini. Insya Allah mungkin terkait dengan pertanyaan dari Pak Diman tadi ya. Di Al-Qur'an itu ada bahasa kaulan sakila ya, artinya kata-kata yang memang berbobot gitu ya. Ada juga kaulal layyina, yaitu kata-kata yang memang penuh kelembutan, seperti cakapan yang disampaikan Bu Doktor itu kan luar biasa. Kalau udah ngobrol Bu Doktor, saya sebetulnya rindu dengan bahasa-bahasa Bu Doktor Wiwi gitu, luar biasa seperti itu. Modus. Setuju. Iya. Beda kan gini ya, kalau ngobrol dengan hati, ngobrol dari hati ke hati itu luar biasa, diterimanya oleh hati ya luar biasa seperti itu.
ada juga kaulan karima, yaitu kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan, narasi-narasi yang memang mulia begitu. Ada juga kaulan syadida ya, dan banyak sekali kalimat-kalimat narasi yang harus dipegang oleh seorang guru itu. Nah, sebetulnya kayak tadi ya mungkin sedikit ada istilah kepada anak itu jangan misalnya bentuk bahasa larangan sebaiknya tidak boleh mengatakan jangan atau gunakanlah kalimat-kalimat misalnya tidak seperti itu. Itu sebetulnya hanya pilihan bahasa sebetulnya. Kalau saya sih melihat tidak terfokus pada jangan ataupun tidak, tapi lihat dulu konteks permasalahannya. Konteks permasalahannya kalau anak misalnya dilarang dengan bahasa tidak pernah dia paham, tidak pernah dia misalnya memahami, tidak yang memang lebih tegas seperti itu. Jadi tergantung nanti psikologi anak. Makanya di sini adalah bicara psikologi ya, bicara psikologi. Jangan sampai kita salah arah, salah menempatkan, termasuk menempatkan bahasa. Karena likulli maqal makom. Setiap bahasa itu ada tempatnya. Pun likulli maqam maqal. Setiap tempat itu juga ada bahasa yang syarat. Ataupun para ustadz yang memang menyampaikan ceramah-ceramahnya begitu kan ya. Jadi tergantung nanti audiens. Pun guru termasuk nanti benar-benar objektif pendidik ataupun peserta didik itu harus dilihat bagaimana seperti itu. Jadi menurut saya konsep di Al-Quran itu kan kayak contoh gini, bahasa di Al-Quran itu kan ada kalimat ma'ruf, ada juga kalimat ihsan. Jadi itu bahasa-bahasa yang Allah tampilkan yang harus menjadi catatan bagi kita bahwa bahasa itu di mana ditempatkan seperti itu. Jadi padahal sama artinya, ada toyib kan gitu ya. Toyib, ihsan, ma'ruf, khair, itu artinya hampir sama, cuman penempatanlah yang berbeda seperti itu. Itulah mungkin sebagai guru yang harus memiliki kompetensi pedagogi, profesional, kemudian kompetensi kepribadian dan yang lainnya. Itu yang harus kita tampilkan sebagai seorang guru. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan dari Pak Anan. Mungkin dari teman-teman yang lainnya sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mungkin dari Pak Haji. Silakan Pak Haji, mangga Pak Haji. Atau mungkin Pak Haji, halo. Atau mungkin kita kembalikan dulu ke Pak Diman, bagaimana Pak Diman menanggapi argumen-argumen dari teman-teman yang sudah menyampaikan pemikirannya. Ya, ini sebenarnya ini Pak, ada satu fenomena kan, ketika seorang guru dalam hal bahasa atau dalam hal dialek, bahasa pergaulan ya, bahasa komunikasi dengan siswanya itu ada yang biasa karena memang dia orang Sunda atau mungkin dia orang Jawa begitu, sehingga dalam kesehariannya itu menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu yang mungkin dianggap itu lebih dekat mungkin terhadap siswa gitu. Tapi tidak sedikit juga kata-kata yang bahasa daerah itu yang dirasa secara etika mungkin itu kurang bagus lah, berbeda dengan bahasa yang digunakan bahasa Indonesia gitu kan, dengan yang ramah dan sebagainya gitu. Jadi ada dua perbedaan menurut saya. Nah, itu bagaimana imbasnya terhadap pembentukan karakter anak begitu, pembentukan lingkungan pendidikan gitu kan, itu bagaimana begitu. Tapi ya mungkin dari yang lain mungkin. Boleh saya nambah begini Pak Diman, tentunya kembali lagi ke guru tersebut ya. Jadi kata Pak Anan betul, jadi bisa menempatkan bahasa di tempat yang sesuai ya, karena memang bahasa Sunda itu tadi kan dicontohkan sama Pak Pak Anan, dalam Qur'annya ada qaul ma'rufah, ayat sakila, dan bahasa Sunda juga banyak. Seperti contoh puntennya
ada tuang, neda, lolodok, gitu, japluk, itu kan Sunda. Tapi kan tapi kan bisa menempatkan. Nah, terus ke imbasnya ke anak supaya pertama anak bisa mengetahui tentang bahasa. Jangan sampai orang bahasa Sunda tidak tahu dengan bahasa sendiri ya. Terus gini, yang khawatirkan misalkan nih orang anak Sunda, dia tidak tahu bahasa Sunda, terus dikasaran ku batu nepikan kata apal. Nah, imbasnya ada ke anak ini. Jadi satu kembali lagi kepada gurunya harus bisa menempatkan kepada siapa dan di mana apa yang menjadi imbas kepada karakter anak supaya anak tersebut mengetahui tentang tata cara berbahasa yang baik. Bukan hanya bahasa itu banyak Pak Diman. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya, ada bahasa Jakarta, bahasa Sunda banyak gitu. Seperti ini kan kita banyak suku kan, ada suku Jawa, ada suku Batak, suku Romehen, suku Jebrang, kan banyak gitu. Jadi bisa menambah wawasan kepada anak tersebut ya. Begitu Pak Diman, saya menambahkan saja. Dan mungkin saya juga mau menambahkan sedikit Pak Diman ya, mungkin kalau menanggapi pernyataan dari Pak Diman juga ada sebuah keambiguan antara yang pertama kita menghindari bahasa konotasi kasar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sifatnya umum gitu. Dan sisi lain kita juga ingin mengembangkan atau membudayakan budaya Sunda kita yang cenderung pada saat ini ya mohon maaf gitu, banyak orang Sunda tidak bangga berbahasa Sunda atau sebaliknya mungkin ada di bahasa lain tidak bangga dengan bahasa itu sendiri. Mungkin itu juga sebuah fenomena. Dan mungkin juga kalau masalah ada kekacauan dalam pikiran seorang anak, maka dulu guru kami mengatakan proses seorang anak itu ada 3. Yang pertama, kudu ngaco heula, geus ngaco kudu daek ngaca, geus daek ngaca bakal ngaci cenah gitu. Jadi maklum ketika seorang anak memproses sebuah informasi dari berbagai baik itu yang baik, yang jelek maupun yang kurang bagus, sehingga pastilah sedikit besarnya akan mempengaruhi daya pikirnya, tapi dengan terus diberikan pendidikan, lama-kelamaan akan menjadi sebuah pengetahuan, berkaca dari pengetahuannya, setelah itu semua dilewati, maka akan menjadi sebuah ilmu atau ngaci kalau dalam bahasa Sunda mah. Akan dituai hasil kebaikannya. Terima kasih Pak Diman, Pak Agus. Mungkin dari teman-teman yang ini. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ketiga saja ya dari Pak Agus Mulyana Rahmat. Yang dimuliakan ya. Mohon, ku Bapak Rahmat. Oke, dari pertanyaan Pak Agus mungkin teman-teman kita kembalikan dulu kepada Bapak Abdul Rojak untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Agus. Silakan Pak Abdul Rojak. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga itu dari Bapak Agus, apakah reaksi tantrum tersebut hanya untuk anak atau boleh juga untuk orang dewasa atau kepada guru pendidik gitu ya Pak? Betul. Kalau dalam pemaparan buku yang saya kaji yang ini Pak, tentang ini khusus kepada anak Pak, yang buku yang dipaparkan. Tetapi tantrum tersebut di sisi lain itu juga bisa juga untuk orang dewasa atau kepada kita Pak. Namanya tetap tantrum, tidak tantrim, tidak tantrem apa. Tantrum tidak Pak, tetap Pak tantrum. Cuma berbeda penempatannya saja Pak. Disebut anak itu kan Pak dari 18 tahun ke bawah itu namanya anak gitu. Untuk yang dewasa biasanya penempatannya itu ada beberapa. Pertama itu tentang ketidakdewasaan emosi atau emosional immaturity itu Pak. Untuk tantrum tentang untuk yang dewasa. Yang kedua itu unforgiveness atau ketidakmampuan untuk memaafkan. Itu biasanya kita. Seperti itu kan kita meskipun kita tahu ini kesalahan orang lain, sudah meminta maaf tapi kita akan tetap terngiang kesalahannya itu. Itu seperti paku ditancapkan di kayu meskipun sudah dicabut kembali tapi itu masih ada patah-patahnya gitu Pak. Gitu. Yang ketiga itu stres. Yaitu luapan emosi yang bertubi-tubi. Biasanya luapan emosi orang dewasa dengan anak itu berbeda, gitu Pak. Terkadang anak-anak kalau sudah luapan emosinya sudah memuncak, gitu Pak. Kadang kan ada gurunya atau siapanya bisa menenangkannya. Kadang kan kita yang dewasa atau guru pendidik seakan-akan kita ingin apa, gitu Pak, ingin apa, seperti itu. Jadi lebih koneksinya itu lebih jauh gitu Pak, seperti anak-anak gitu Pak. Yang keempat itu kepribadian. Biasanya
guru atau pendidik atau juga orang-orang dewasa itu kepribadiannya biasanya lebih kepada iri gitu Pak, lihat orang lain maju tidak mau gitu. Itu di anak-anak juga ada, cuma biasanya kita lebih proporsinya lebih beda gitu Pak. Yang terakhir, keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak bisa mengontrol emosi. Jadi keluarga dan lingkungan sekitar yang rekreatif gitu Pak, yang tidak bisa mengontrol emosi, cenderung tantrumnya itu sama gitu Pak. Seperti itu. Oke, dari yang lain mungkin ada penambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya komentari ya? Silakan Pak Haji. Ya, tentang perilaku anak. Memang perilaku anak pembawaannya yaitu mengikuti atau mempelajari yang sudah termasuk kepada orang dewasa. Tapi tentang perilaku anak maupun orang dewasa, ada orang dewasa Seperti siapa? Jadi seperti itu yang bicara barusan. Gitu. Jadi perilaku tuh malahan ada anak, tapi anak tersebut memang anak-anak, tapi anak tersebut kayaknya orang udah bergaulnya pun juga pengen sama orang dewasa, pengen sama orang tua apalagi. Makanya akhlak atau perilaku karakternya juga ya kayak orang sudah dewasa aja gitu. Itu lebih baik daripada orang yang sudah tua atau udah dewasa tapi perilakunya kayak anak-anak. Itu pengen disanjung, pengen dipuji atau ingin memuji sendiri. Itu perilaku anak-anak itu. Nah itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen dimuliakan ya Pak ya, biasanya Pak ya. Oke, mungkin sedikit saja saya menyumbangkan sebuah pemikiran. Bagus banget. Kadang-kadang kita juga perlu belajar terhadap seorang anak. Kan kita kebanyakan kita itu anak itu yang harus belajar ke kita kan kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga harus belajar terhadap anak. Contohnya dalam menghadapi sebuah masalah. Makanya suka timbul pernyataan pengen lagi kembali ke masa kanak-kanak. Artinya di mana seorang anak buk-buk gelut sampai berdarah, besoknya main lagi. Tapi kadang-kadang orang dewasa hanya masalah postingan atau masalah apa setahun bageudna gitu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu belajar terhadap seorang anak dalam menghadapi suatu masalah. Selalu ada senyum di setiap harinya gitu kan. Kalau orang dewasa kadang-kadang cemberut setiap poe gitu kan Pak Agus ya. Apalagi kata Pak Agus belum turun THR. Jadi kadang-kadang kita juga perlu belajar terhadap anak. Terima kasih. Ya, betul Pak, betul. Mungkin yang saya simpulkan ya sedikit baru saya simpulkan tentang pertanyaan saya dari Pak Abdul Rojak ya tentang tantrum. Pertama bisa jadi khusus kepada anak dalam sebuah buku ya Pak. Dan yang kedua di sisi lain juga bisa ke remaja ya. Terus proses tantrum tersebut pertama ketidakmampuan psikologisnya dan yang kedua susah untuk memaafkan orang lain dan yang selanjutnya adalah stres ya itu Pak. Lalu akan menimpa juga ke guru. Kenapa guru ada iri, dengki, jahil, kania ire, panas tren gitu ya. Gitu. Yang kelima adalah keluarga dan lingkungan sekitarnya. Lalu pendapat dari Pak Jalal tentang proses belajar juga harus belajar terhadap anak. Ada bahasa ingin kembali ke anak lagi. Saya mah nggak mau Pak. Anak-anak macam kawin, saya nggak kawin lebar bukan anak deh mah Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya. Oke, terima kasih Pak. Bagus perilakunya. Pak Agus sepakat, Pak Agus. Oke, terima kasih teman-teman atas sumbangsi dan pertanyaan, baik itu pertanyaan maupun masukan. Dan mungkin barangkali sebelum kita kembalikan ke Ibu dosen, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, memberikan masukan sebelum kita kembalikan ke Bu Dokter. Sedikit Pak Ganjar. Oh silakan Pak Anan, mungkin sedikit saja dari Pak. Sebelum Pak Jalani ya, Pak Anan dulu. Sebelum Pak Jalani sedikit, jadi gini, berkaitan dengan perkataan. Jadi ada istilah al-kalamu du'aun, bahwa
bahasa itu, narasi itu adalah doa. Itu satu. Nah, yang kedua, tadi bicara masalah anak, ya kita harus mencontoh Rasulullah. Ketika kita melihat anak, Rasul itu dapat pelajarannya, oh iya dia masih anak-anak, dia masih kurang dosanya, masih sedikit kesalahan-kesalahannya. Nah, beda dengan melihat misalnya orang tua. Kalau orang tua bangganya apa? Oh, dia sudah banyak amalnya. Tidak berbicara masalah dosa, tapi dia udah banyak amalnya. Itu sisi positif ketika kita memandang orang di atas kita atau orang di bawah kita. Itu aja mungkin. Silakan Pak Jalani. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama mengenai tadi yang pertama tentang masalah pertanyaan yang pertama yang dari siapa itu tadi? Saya mau komentar tapi belum. Dari Pak Agus. Pak Dari Pak Yogi. Dari Pak Yogi tentang masalah kalau misalkan ya, yang pertama dilakukan adalah memang harus tabayun. Tetapi yang lebih penting itu anak diberi, karena biasanya anak akan mengalami depresi atau apa karena biasanya berlawan dengan guru. Ini diberi semangat, dorongan harus bisa menghadapi masalah ini. Nah, ini penting karena biasanya anak kalau tidak diberikan kayak gitu, anak kemudian mau sekolah atau apa itu kalau ketemu dengan guru itu kemudian biasanya minder. Nah, ini dorongan berikan solusi yang baik. Ini adalah membuat anak terus ditanya bagaimana hubungan dengan guru itu. Tiap hari dicek. Nah, kalau ada perkembangan berarti anak ini bisa merespon dan bisa menghadapi dengan masalah itu. Dan itu akan semakin membuat anak ini kemudian menjadi lebih dewasa karena masalah bisa diselesaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai perkataan. Mengenai perkataan, memang perkataan itu dari pertanyaan Pak Diman tadi, perkataan itu kalau yang negatif pasti tentu ada dampaknya. Nah, tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anan, itu guru harus bisa menempatkan posisinya di mana dia harus berkata yang baik dan ini harus bisa tempatnya itu harus pas di mana. Nah, karena ini akan berdampak sekali ya. Kata-kata yang negatif yang misalkan tadi pelarangan atau apa, ini juga kalau kepada anak misalkan anak ini kemudian tidak bisa, ini biarkan saja, nggak usah dengan kemudian memarahi dan maki-maki, itu jangan sampai. Karena kepercayaan diri anak pasti akan merosot. Dia tidak akan percaya diri kalau misalkan guru kalau menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang negatif. Dan yang ketiga tadi pertanyaan dari Pak Agus ya, Pak Agus itu yang ketiga Pak Agus tentang tantrum. Yang terakhir tantrum ya. Tantrum itu tadi diterangkan oleh Pak Abdul Rojak itu pada anak. Nah, kalau di dalam dewasa itu biasanya adalah emosi yang meledak-ledak, marah yang berlebihan. Nah, itu namanya tantrum. Nggak mungkin kemudian orang itu ya, gitu. Nggak mungkin orang dewasa kemudian tantrumnya di tanah kemudian muter-muter, itu nggak mungkin. Tapi dia meledak-ledak, matanya merah, kemudian itu kalau ada masalah. Nah, kalau tipe-tipe semacam itu tidak cocok untuk jadi guru. Ini anak-anak pada lari kalau kemudian guru punya emosi yang berlebihan semacam itu. Nah, ini solusinya adalah itu harus butuh ketenangan ya, butuh menenangkan diri. Ini karena emosi yang berlebihan meledak-meledak itu akan menimbulkan masalah ya. Jadi dewasa itu punya tantrum juga, yaitu berupa emosi marah yang berlebihan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sudah ada di chat Zoom ya, teman-teman yang belum aktif diharapkan untuk aktif menyumbangkan pemikirannya, menyumbangkan suaranya, dan jangan menyumbangkan lagunya. Silakan Pak Ahmajuddin mungkin mau menambahkan. Abdul Rojak, mungkin tantrum itu kebalikan dari tidak tentrem ya. Tantrum tidak tentrem gitu. Silakan Pak Ahmajuddin, mungkin silakan mau menambahkan.
Mungkin sedikit ya. Ya, silakan Pak. Sedikit permasalahan tadi ya, banyak hal yang sifatnya ya kita guru menemui dari permasalahan guru dan anak kita sendiri adalah bermasalah di orang lain sebagai guru. Saya kira permasalahan itu banyak sekali, dasarnya ya sama, mereka itu punya sikap yang sama seperti kita. Mungkin permasalahan yang paling ini adalah permasalahan di keluarga. Terkadang itu juga emosional itu akan muncul apabila menangani permasalahan yang ada dihadapi di sekolah. Itu bisa terjadi seperti itu mungkin. Itu permasalahannya. Mungkin itu sebagai masukan aja. Oke, terima kasih Pak Ahmadudin atas masukannya. Dan mungkin yang lainnya sebelum kita kembalikan ke Bu Dokter. Teman yang lainnya silakan Pak Dede, mungkin Pak Cep Jamaluddin, Pak Saufi juga, Pak Muhammad Irsa. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin Ibu Dokter, mudah-mudahan kita semua sehat. Tadi untuk permasalahan yang teman-teman dituangkan atau dipertanyakan, didiskusikan di kegiatan perkuliahan hari ini, ya untuk saya hanya memberikan sedikit saja, mungkin juga pengalaman untuk anak diri sendiri juga Pak, pernah mengalami ya istrinya tantrum gitu, ketakutan, sehingga anak itu tidak mau sekolah lagi. Ya kasusnya anak saya itu sekolah di TPA Pak, di TPA. Ya karena usia masih waktu 6 atau 7 tahun, nah tiba-tiba sang gurunya langsung memarahi, akhirnya anak tuh down, emosinya langsung turun. Akhirnya ditanya sama ibunya, nggak mau berangkat apa, nggak tahu, di sekolah langsung dimarahin aja, seperti itu Pak. Itu mungkin kasus seperti itu, tapi lama-lama akhirnya udah berapa bulan sekarang alhamdulillah anaknya bisa ikut sekolah lagi. Mungkin hanya minta gurunya jangan yang itu, ganti yang lain. Mungkin itu untuk agak orang tua berikan. Ya kalau saya sih memberikan supaya anaknya mau sekolah lagi, jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu khususnya di TPA itu, karena untuk pembekalan agama. Mungkin itu seperti itu Pak untuk kasus tentang anak kalau depresinya tinggi, ya solusinya itu. Kemudian dari guru juga itu, ya ketika guru-gurunya marah, mungkin itu tabiatnya atau wataknya, kita juga sering mengalami waktu sekolah zaman SD, SMP. Bahkan waktu saya zaman SMP, tiba-tiba guru mungkin karena gurunya stres sekali, pas masuk langsung marah-marah, nggak tahu apa yang dimarahinya. Ya kita sebagai siswanya mungkin hanya terdiam saja Pak. Nah, akhirnya mungkin sama penjaga sekolah, ini guru ini udah biasa kayak sering marah kali gitu. Jadi ya kita sebagai siswa mungkin bisa melihat atau menanggapi guru-guru yang bagaimana, ada yang tabiatnya keras, stres dan sebagainya. Ya itu guru akhirnya saya terjun di dunia pendidikan, ya saya misalnya di kesejuan ya ada juga kalanya marah-marah ke anak-anak, apalagi menghadapi siswa yang ya siswa SMK ketika anak-anaknya susah diatur ya mungkin ada. Jadi ada kata Pak Ana itu ada tempatnya, likul makom gitu, ada tempat ketika kita marah, ada tempat. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, menawi terang guru nami guruna. Halo. Cacat kata sok kemana wae ting gitu. Nami guruna teh Pak Agus, maaf mah. Agus Mulyana guruna teh. Eta sok ngambuk we ka budak, budak carerik wae paling sekolah teh. Nya sok nyekek teh. Biar komentar sedikit saya ya tentang Pak Haji komentar silakan gede. Komentar teh. Ya. Tentang karakter dan pembawaan guru itu beda-beda. Pembawaannya punya karakter masing-masing. Apa sebab Allah berikan kepada makhluknya, jangankan manusia, hewan pun juga punya karakter masing-masing. Termasuk karakternya singa, itu ingin makan terus. Jadi ketawanya singa lain dengan ketawanya Ibu Dokter. Gitu. Beda gitu. Ya itu punya karakter masing-masing, termasuk guru pun juga, termasuk manusia, termasuk guru pun juga punya karakter masing-masing, pembawaan masing-masing. Ada yang sifat pembawaannya itu lembut, ada yang pembawaannya biasa-biasa saja, nggak lembut, nggak kasar,
ada juga yang pembawaannya kasar itu. Dan juga termasuk pembawaannya itu guru itu kepada murid itu semuanya murid itu cerdas, jenius gitu. Dia memberikan materi itu kencang-kencang gitu. Seenaknya saja. Tahu-tahu yang EQ-nya lambat itu tertinggal seenaknya saja. Ada juga guru yang lembek sekali memberikan materi atau memberikan pelajarannya itu. Itu macam-macam, Tapi tapi seorang guru itu diusahakan tajuk bahasa sunat ya, harus tahu daripada bagaimana anak punya karakter anak itu kan beda-beda juga, memberikan layanan terhadap anak yang sifatnya itu egois, bagaimana memberikan materi terhadap anak itu pendiam saja, itu jauh dari teman-teman, bagaimana cara mengayominya guru tersebut. Maka guru itu harus punya kredibilitas, dedikasi yang betul-betul maksimal itu. Insya Allah itu akan sukses, anak-anak akan maju semuanya. Oke, terima kasih Pak Haji atas Assalamualaikum masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih atas masukannya, dan mungkin melihat waktu sekarang sudah pukul 11 lebih 15 menit. Mungkin dirasa cukup untuk diskusi ini, dan mungkin kami pahami Bapak Ibu sekalian belum puas, dan itu yang kami harapkan agar Bapak Ibu sekalian bisa menggali informasi, menggali wawasan sebanyak-banyaknya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, proses diskusi mungkin dicukupkan sekian saja, dan untuk selanjutnya kami serahkan waktu kepada Ibu Dokter. Kepada beliau kami silakan. Baiklah, terima kasih Pak Jalaluddin Ginanjar, juga bapak-bapak yang lain ya, Pak Abdul Rojak sebagai pemateri, Pak Yogi sebagai penanya, Pak Diman ya, Pak Agus Mulyana, dan yang luar biasa mencoba menjawab pertanyaan tersebut adalah Pak Ruslan sebagai moderator ya, bukan moderator Pak Jalaluddin ya, Pak Ruslan, Pak Agus Mulyana, Pak Saiful Hamdan, Pak Yogi, Pak Anan yang luar biasa ya, lalu Pak Abdul Rojak, Pak Jailani, Pak Aji, dan Pak Yusi yang lain, mana ditunggu keaktifannya di diskusi yang akan datang ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak semua di sini, ini adalah bagian dari teori ataupun pengalaman lapangan ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Diman, Pak Agus Mulyana, dan Pak Yogi. Nah, dari jawaban ini memang membaca itu tidak hanya membaca buku, tapi bisa membaca kehidupan, membaca lingkungan, membaca itu apapun yang bisa kita tangkap, kita simpulkan, ada manfaat, ada kebaikan di dalamnya, ada pembelajaran di dalamnya, itu adalah proses pembelajaran. Tentu Bapak dan Ibu semuanya di sini sudah memahaminya. Namun demikian betapa pentingnya buat Bapak dan Ibu terus ya, Ibu ini ada satu Nina ya, baru muncul gitu ya. Ini mengapresiasi jawaban-jawaban Bapak dan Ibu semua. Jawaban bapak-bapak semua tadi memang harus lebih dipertajam membaca literasi, membaca buku-buku ya. Kalau dari Bapak dan Ibu kan sudah memiliki gadget ya, IT gitu. Silakan buka Google ya, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan Bapak di lapangan. Silakan dibuka Google-nya, cari di situ ya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Artinya di sini saya tidak akan panjang lebar memberikan teori-teori, karena teori-teori itu silakan Bapak cari di Google ya, banyak sekali di situ, ataupun di buku-buku literasi. Nah, itu lebih penting memotivasi Bapak dan Ibu, karena apa?
Teori itu bisa didapatkan di sana dan bisa menjadi bahan diskusi untuk mempertajam diskusi kita hari ini atau hari-hari selanjutnya, ya. Dengan berbekal membaca itu, maka diskusi ini akan semakin hidup seperti yang sudah Bapak dan Ibu lakukan hari ini. Luar biasa, ya, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan untuk lebih padat dan berisinya bernas gitu ya. Apa yang disampaikan memang harus tadi itu Bapak sebagai mahasiswa banyak membaca. Dari hasil diskusi begini kita akan mengetahui sampai sejauh mana literasi yang telah Bapak dapatkan. Apakah sesuai dengan level S2 yang sudah memasuki level 7 ataupun 8 ya dalam level apa namanya standar nasional ya. Standar nasional kan memang ada. Untuk S2 itu sudah harus sampai di mana keterbacaannya, pemahamannya dan seterusnya. Oke, ini tadi sudah terjawab semua ya pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Anan ya, bahwa ini tadi bahkan mengutip dalam Al-Qur'an juga, ketika kita menyampaikan sesuatu ini pertanyaan nomor 2 ya, pembelajaran tidak boleh menegur anak dengan hal yang negatif. Betul ya. Karena apa? Ketika kita berbicara dengan hal-hal yang baik, kita menghargai pribadi anak, mengapresiasi pribadi anak ya dengan cara yang baik, itu anak termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi ya. Sebandel anak, senakal anak, istilah apakah ada istilah nakal apa tidak, biasanya di masyarakat kan mengatakan itu anak bandel, itu anak nakal ya. Padahal itu dalam psikologi tidak ada ya kata-kata semacam itu gitu ya. Tapi kita mengapresiasi bagaimana masyarakat menilai anak-anak dengan karakter-karakternya. Itu pendekatannya tentu saja dengan pendekatan yang baik ya. Bahkan tadi Pak Anan tadi ya perlu kita cermati karena selain teori-teori yang kita dapatkan dari para ahli, rujukan kita yang utama itu ya memang Al-Quran dan hadis. Itu sudah menjadi kewajiban kita menjadikan itu sebagai tuntutan kehidupan kita ya, selain teori-teori yang ada. Oke Bapak dan Ibu, untuk berikutnya dan diskusi-diskusi kemarin sebetulnya saya ingin tahu banyak sudah sejauh mana pembelajaran Bapak dan Ibu, tapi saya yakin dengan apa yang saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu harus banyak membaca sesuai dengan kebutuhan Bapak saat ini sebagai mahasiswa ya, itu nanti akan terkuak semuanya. Membaca itu sangat indah hasilnya ya. Hanya Bapak dan Ibu memulainya saja, termasuk saya ya. Ketika membaca itu ada rasa malas, ada rasa enggan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu kemarin libur panjang itu sebetulnya banyak sekali waktu luang ya yang bisa dimanfaatkan untuk membaca. Tapi saya yakin juga banyak di antaranya merasa hampa hari ini. Saya mau apa ya? Aduh, malas ini, malas itu, malas ini, malas itu. Ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa ingin membaca yang memang betul-betul drop ya, kadang-kadang hilang sama sekali, itu cobalah Bapak mengambil sebuah buku saja, terserah buku apa saja, khususnya yang berkaitan dengan perkuliahan. Oke lah, saya mengambil buku satu, suasananya dibangun yang kondusif, ya duduk di tempat yang nyaman, lalu saya mau membaca judulnya saja, lalu membuka lagi, saya ingin membaca daftar isinya. Bangun diri kita ya, fokus di situ. Yang menarik mana? Tidak ada yang menarik, paksakan. Saya harus membaca satu judul bab ya. Lalu terus di situ saya akan membaca satu alinea. Ya, pahami satu alinea itu, bawa hati dan pikiran ke situ. Maka di situ nanti Bapak akan merasa membutuhkan jawaban dari satu alinea itu mengejar alinea yang lain ya.
berikutnya alinea yang lain 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tak terasa kalau Bapak membaca malam tiba-tiba sudah larut malam dan saatnya sholat malam, ya biasanya seperti itu. Tapi kalau membaca hanya matanya saja, hati tidak di situ, pikiran tidak di situ, memaksakan membaca tapi yang membaca matanya, tidak dihadirkan hati dan pikiran, yang ada adalah membaca pengantar tidur ya, dapat 1 paragraf langsung ngantuk dan bobo gitu. Jadi di sini saya lebih memotivasi Bapak dan Ibu untuk gemar membaca ya, khususnya ya mahasiswa, karena mahasiswa itu tidak boleh jauh-jauh dari bacaan ya. Oke Bapak dan Ibu, jawaban-jawaban semua diskusi hari ini silahkan dituntaskan karena memang saya masih merasa butuh Bapak dan Ibu menggali secara mendalam ya, walaupun diskusi ini sudah berjalan dengan baik, tapi saya menginginkan lebih mendalam lagi. Apa sih isi dari diskusi kita hari ini? Ya, silahkan nanti boleh di grup, manfaatkan grup itu untuk berdiskusi ya. Setelah Anda membaca, menemukan masalah, lalu merasa bingung gitu ya, sampaikan di grup dan akan dijawab oleh pemateri dan saya akan membantu. Istilahnya itu. Saya selalu memonitor grup. Jadi jangan biarkan grup itu kosong. Ya, gunakan itu untuk berdiskusi. Ya, ketika di diskusi kali ini belum siap, saya belum siap materi kok belum mendalam ya, saya memahaminya, kok saya belum bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Ya, silakan grup itu gunakan. Anda baca ulang lagi, Anda pahami lagi. Ya, sampaikan di grup. Berikut juga dengan peserta juga, kok hari ini diskusinya misalkan saya kurang puas, saya masih sampaikan, lanjutkan ke grup diskusi ya, maksudnya ke grup kelas Anda itu tadi sesuai dengan bidang mata kuliah masing-masing, misalkan ya di BK ya grup bersama saya itu, sampaikan di situ ya. Mencoba mengkaji, menganalisis secara mendalam sesuai level Anda sebagai mahasiswa S2. Begitu Bapak dan Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat Anda, ini memang saya harus memotivasi Anda untuk terus giat membaca ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, Anda kan sudah waktunya ujian tengah semester, ya tidak? Ayo mana? Kok sepi? Jadi saya bicara pada sepi begini. Mana senyumnya? Senyum dulu semuanya. Sudah waktunya. Haru. Saya bicara kok baut semua. Senyumnya dulu. Senyum semua dulu. Senyum semua dulu. Sampai terlena Bu. Pak Agus sampai terlena Pak Agus. Saya akan mendapatkan nilai A+ ya Bu. Pak Agusnya tantrum. Pak Agus terlena Pak Agus. Oke. Ini apa masih tantrum ya, tantrum ledakan emosi. Oke. Iya. Salah. Ya. Ini apa namanya ya? Ketika wawasan pengetahuannya masih belum bagus, tantrum itu akan menyerang siapa saja ya, karena ledakan-ledakan emosi yang tidak bisa ditahan ya. Untuk mengolah emosi itu kan butuh belajar, butuh kesabaran untuk mengolah jiwa ya. Ketika seseorang tidak bisa mengolah jiwanya berkaitan dengan qalbu ya, nah dan seterusnya, silahkanlah ini dibaca ya. Saya akan menyampaikan. Dokter, ya. Berarti masih namanya tantrum juga ya, ke orang dewasa juga? Bukan tantrum ya, tantrum. Ketika orang tidak bisa mengendalikan emosinya ya, emosi yang meledak-ledak ya. Kecerdasan emosi di sini, kecerdasan emosinya
tidak terkendali, bisa masuk ke kategori itu. Nah, untuk kecerdasan emosi ini butuh belajar, butuh kesadaran diri, dibantu buku-buku lah di Google, silahkan dicari ya. Nanti kita diskusi lagi di grup ya, karena di sini saya akan menjelaskan. Ini dokter semacam Pak Jailani kan kalau beliau marah itu suka makan beling, itu juga sama ya, emosional yang meledak gitu ya. Udah lumping mah. Udah lumping atuh. Kan eta mawah. Udah lumping ya. Iya. Oke ya, lanjutkan ya Pak ya, karena apa namanya ada hal yang harus saya sampaikan lagi. Oke. Jadi ujian tengah semester nanti berupa, bukan nanti, seharusnya hari ini ya, nanti di-share saja ke grup. Itu ada ujian tulis. Namun demikian, ya take home, saya akan memberi ujian akhir semester, bukan tengah semester. Bentuknya adalah Bapak dan Ibu membuat video, ya, bimbingan konseling, artinya konselor dan konseli di sini. Nah, Bapak dan Ibu saat ini mengamati lingkungan, ya kalau sekolah udah berangkat ke sekolah, udah tatap muka, silahkan mengamati di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat setempat. Silahkan, masalah apa yang menarik buat Bapak dan Ibu, cermati, amati, lalu cari solusinya, cari jawabannya dari teori-teori yang sudah kita pelajari bersama di sini, ya, mulai dari pertemuan pertama sampai nanti atau yang akan datang. Jadi masalah itu bagaimana sih solusinya, pemecahannya, dari teori apa? Ketika dari teori-teori yang kita pelajari itu bertentangan, boleh Anda menyampaikan juga di situ. Lalu teori apa yang kira-kira cocok untuk mengatasi masalah itu apa? Nah, di sini Anda membuat sebuah video, poinnya adalah membuat sebuah video antara konseli dan konselor. Ya, Bapak dan orang yang bermasalah. Boleh diambil dari siswa, dari lingkungan rumah, dari lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana dengan masa pandemi ini? Misalkan Anda sulit digantikan oleh figur orang yang ada di rumah yang dekat dengan Anda, ya. Jadi orang lain yang diambil seolah-olah ya seperti membuat sinetron begitulah kira-kira ya, prolognya ini, misalkan Bapak akan berbicara ini, nanti pasiennya akan konselnya akan berbicara ini. Padahal yang punya masalah adalah orang lain. Jadi di setting sedemikian rupa sehingga menarik, ya. Kumpulkan pas ujian akhir semester, karena soalnya sudah saya berikan saat ini. Pas ujian akhir semester sudah mulai terkumpul semua, nanti masukkan ke YouTube. Jadi di situ ada nama Anda, mata kuliah apa, dosen pengampu siapa. Masukkan ke YouTube dan saya akan cek nilai dari sana. Begitu. Ada pertanyaan? Berapa menit durasinya, Bu? Durasinya kira-kira ketika Anda menjadi konselor itu berapa lama? Pasti di kelas ini sudah sering ya Anda menjadi konselor walaupun tidak belum belajar BK secara menyeluruh. Kalau nggak dibatasi 15 menit panjang. Sebaiknya begini Pak. Menit. Oh iya. Memang begitu, karena kalau kepanjangan juga orang akan jenuh. Karena ini disetting, ya, karena disetting, gunakan bahasa yang padat, berisi, mantap, ya, bahasa yang bernas, cerdas, gitu ya. Gunakan pilihan kata yang sesuai, yang santun, istilahnya begitu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, sehingga tidak muter-muter bahasanya. Durasi 15 menit itu sudah cukup dengan bahasa yang bernas. Ya, bahasa yang berisi, padat, dan seterusnya. Masalahnya kira-kira apa? Ya tidak harus patokannya segitu, tapi kurang lebihnya
15 menit. Ya, sehingga saya juga tidak kelamaan. Ini 4 orang sudah 1 jam mengoreksinya, gitu ya. Ini yang disampaikan pendidikan, maksudnya pelajaran agama atau apa saja atau umum, gimana ini? Nah, yang disampaikan dia sesuai dengan mata kuliah kita, kan bimbingan konseling, ya. Mata kuliah kita bimbingan konseling. Nah, membuat videonya itu berkaitan dengan Anda sebagai konselor dan ada konselingnya. Artinya ketika Anda seorang guru di sekolah menemukan masalah apa, itu boleh diangkat. Anda sebagai kepala rumah tangga melihat anak, melihat istri, kok ini bermasalah, Anda boleh di situ mencarikan solusinya apa, masalahnya apa, solusinya bagaimana. Solusi dicari berdasarkan teori-teori yang kita pelajari. Tentu saja rujukan pertamanya adalah Al-Quran dan hadis itu. Tidak lepas dari itu, ya. Jadi teori-teori para ahli itu kira-kira mana yang cocok yang digunakan. Karena kita kan belajar itu. Kalau misalkan ada yang tidak cocok pun nanti boleh ditulis di situ bahwa tidak menggunakan teori ini karena teori ini bertentangan dengan bla 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 bla. Itu merupakan narasi saja. Ya, kalau konseli dan konselornya ya profesional aja di situ, ya. Tapi ketika Anda, oh ini enggak bagus ini teori ini, tulis di situ nggak apa-apa sebagai masukan, gitu ya. Sebagai masukan. Anda boleh mengambil teori-teori yang lain yang tidak ada dalam pembelajaran kita. Nanti untuk itunya kalau sudah di video berarti kalau sudah di video berarti dimasukkan ke YouTube itu, Bu, ya? Kalau sudah di video dimasukkan ke YouTube. Ini harus koordinasi dengan kelas. Jadi dikumpulkan dulu di kelas. Misalkan Pak Jalaluddin nih, teman-teman dikoordinasi semua, sudah kumpul semua, ya, sudah mengumpulkan videonya masing-masing, terkumpul semua, lalu bareng-bareng masuk ke YouTube. Jadi ketika membuka pun mudah saya. Jadi langsung nama ini langsung baris di situ ada semua. Gitu. Mohon maaf Bu dosen, ya, ketika di YouTube itu saya klik. Mohon maaf Bu dosen memotong. Ya. Alhamdulillah untuk kelas A itu sudah ada Bu, sudah ada ruang YouTube-nya, ruang kelas YouTube-nya. Jadi tinggal mengakomodir saja. Nah, kalau begitu, kalau misalkan di kelas ini sudah punya, tinggal nanti membuat dimasukkan ke situ. Jadi saya nanti ngontrolnya tinggal masuk ke link kelas A, ya, begitu. Tapi lebih baik tetap dikoordinasi oleh Pak Jalaluddin ya, supaya ada teman-teman yang tidak tertinggal. Karena kalau masing-masing nanti yang lain tidak termotivasi, tidak ada yang mengingatkan, sudah saja kan. Sayang ya, artinya saya menginginkan semua teman-teman itu mendapatkan yang terbaik. Makanya dari saat ini pun soal sudah diberikan. Semua orang yang akan membuka link itu, gitu. Ya, harus maksimal membuatnya, jangan abal-abal, gitu ya. Malu kalau bikinnya asal-asal jadi saja. Maksimalkan. Ya, siap. Okay. Bu Dokter, berarti untuk UAS-nya itu Juni tanggal berapa, Bu? Nah, ini kan belum kita hanya ada gambaran misalkan Juni misalkan. Ya sudah, mulai dari sekarang dipersiapkan itu saja. Ya, ketika saatnya tinggal mengumpulkan, atau kalau sudah jadi langsung saja kirim ke koordinatornya. Sudah, Anda tenang. Ya, Pak Yogi ya. Bu dosen, ini untuk kontennya kan settingannya bisa disetting gitu. Nah, untuk perannya itu boleh nggak Bu, keluarga sendiri gitu, Bu? Boleh. Iya, kan tadi sudah disampaikan kalau kita mengambil dari orang lain kesulitan, ya kita ambil anak, istri, adik, siapa aja yang bisa diajak bekerja sama. Yang kira-kira perannya bisa menguasai gitu ya, dia bisa berperan sebagai artisnya istilahnya begitu. Ya. Jadi memang Anda sudah menemukan masalah, sudah menemukan jawaban, lalu tinggal membuat drama kecil istilahnya begitu ya. Silahkan tokoh-tokohnya Anda memilih kira-kira
kira-kira siapa yang layak dan pantas untuk menjadi memainkan peran yang ada dalam prolog Anda, dalam dialog Anda. Usahakan yang luas, natural ya, tidak kaku begitu. Kalau misalkan mengambil tokoh dari keluarga ataupun memainkan peran dari orang lain. Tapi kalau Anda memang bisa mengambil langsung dari orang yang bersangkutan, itu juga tidak masalah, gitu ya. Silahkan saja. Pokoknya maksimalkan saja. Begitu. Ada pertanyaan? Saya bertanya lagi, Bu. Enggak, Pak Haji. Halo. Ya, mohon. Cara memberikan atau dari antara konselor dan konseling itu materi-materinya itu bebas, Bu. Materi-materinya misalkan masalah apa gitu kan, termasuk masalah keluarga, masalah anak, tuh ada solusinya. Atau yang dibicarakan termasuk masalah lingkungan hidup, termasuk masalah pendidikan anak untuk belajar ngaji, belajar sholat, sebagainya, belajar wudhu, belajar bersuci, itu bebas ya Bu ya? Bagaimana? Iya, silakan pokoknya. Iya. Semua masalah yang bisa diselesaikan dengan teori-teori yang kita pelajari ataupun yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita sebagai BK untuk pendidikan, silahkan. Yang ada kaitannya tentu ya. Jadi tidak saya batasi ruang lingkup yang kecil, tapi silahkan Anda mengapresiasikan ya apa yang Anda temukan dan yang terbaik untuk diangkat, itu silahkan. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Terima Pak Haji kasih. ya. Jadi apapun yang bisa diangkat dan itu dianggap paling baik dari masalah-masalah yang ditemukan dan itu bisa menjadi pembelajaran orang lain, karena nanti kan dibuka oleh orang lain yang misalkan saya ada masalah nih, mau buka apa solusinya. Oh ternyata ini karena usia sekian belum bisa menghafalkan apa misalkan gitu. Ini bagaimana solusinya, kan di situ Pak Haji mengajarkan, memberi solusi. Akhirnya bermanfaatlah itu. Jadi insya Allah kan digunakan oleh orang lain, menjadikan solusi bagi orang lain, sehingga selain wawasan Anda bertambah di sini, ada jariah-jariah yang mengalir bagi orang yang melaksanakan atau mengambil ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan dari konten tersebut. Berarti Bu, seperti masalah tantrum juga bisa Bu ya? Masalah tantrum gitu ya, bagus. Seperti ada masalah tantrum tadi misalnya, ya bisa di videokan Bu ya? Bu, silakan. Yang menarik saja menurut Anda. Ya Pak Saiful. Dosen, begini Bu, misalkan ini kita punya yang ini apa, ada konselor ada yang bertanya, ini bukan anak kecil Bu, dia seorang ibu-ibu ada masalah, kita dimasukkan di video itu untuk tugas kita, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tetap kaitannya dengan konseling itu Anda menjadi konselor tadi ya. Biasanya Bu, silakan walaupun konseling janda itu mah. Ya, biasanya ada curiga. Pak Agus, konseling mau nikahin Pak Jalal, Pak Agus. Pak Jalal mau nikah Pak Agus, konselor. Supaya luas ya wawasannya, supaya luas, lalu masalah-masalah konten-konten yang diangkat itu dari berbagai macam dimensi, tapi tetapkan rujukannya jelas gitu ya. Materi yang kita pelajari juga Al-Quran hadis itu harus hadir di sana gitu ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Oke, betul. Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, cukup. Nah, kalau tidak pertanyaan. Ya. Ya, cukup ya. Istirahat, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang tugas ini dimaknai
diapresiasi dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh Amin. sehingga ada Amin. Amin ya Allah kebermanfaatan. ya Rabbal Alamin. Ya, ada kebermanfaatan untuk orang lain. Ya, ada kebermanfaatan untuk masyarakat luas sehingga bukan hanya ilmu yang bermanfaat tapi amal jariah itulah yang kita harapkan mengalir pada Bapak dan Ibu sekalian di sini. Ya. Amin ya Allah ya Asal Rabbal Alamin. membuat sehingga dia tidak memiliki makna apa-apa. Ya, maksimalkan Amin sesuai ya dengan Allah. kemampuan. Nah, jadi ya, untuk menjadi Amin. seorang Amin. Amin. ya, jadilah seperti Amin. itu. Siaplah. Multi level. Oke, luar biasa. Pokoknya semangat. Dan itu kalau berdoa itu sudah pasti ya, yang kita kerjakan setiap hari. Ikhtiar-ikhtiar lain banyak membaca, ya. Amin. Di sana maka akan kita temui semuanya. Oke, begitu saja Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan hormati. Perkuliahan Amin. Nuhun. sampai Ya. waktu yang akan datang. Yuk, sehat Iya. semua. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat Mohon ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen atas masukan, atas pengarahan dan juga mungkin mudah-mudahan kita semua dapat memenuhi tugas tersebut dengan maksimal. Amin. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan dan juga mewakili dari Pak Abdul Rojak dan kawan-kawan yang selaku menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan doa yang insya Allah mungkin akan dipimpin oleh Bapak Saiful, Bapak Haji saja. Mangga Pak Haji yang sudah aktif. Mangga Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wa hamdan na'imin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna ya Allah fi din wa alhimna ya Allah rusydan. اللهم زين الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ربنا يا الله زدنا علما وارزقنا يا الله منك فهما وعملا مقبولا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وأتوب إليك.